bahas apa perkembangan Ya. dunia. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat Dumai, Dunia Maya. Saya Mahardika, kembali lagi dari channel YouTube Virus Bali. Kali ini saya akan memberikan perkembangan pandemi COVID-19 di dunia, Indonesia, dan Bali. Apakah ada data? Jadi bukan kata saya, semuanya berbasis data. Dan ini sehingga kita mempunyai gambaran sebetulnya apakah memang uh, apa namanya aktivitas virusnya meningkat atau bahkan stabil rendah dan sebagainya. Kita apakah ada data, bukan kata Pak Hardika, bukan kata siapapun, jadi apakah ada data ya. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali, ini channel Virus Bali ini uh, dikembangkan oleh staf Lab Biomedik FKH Universitas Udayana di Jalan Sesetan Gang Maris Kisah nomor 5A Denpasar. Channel YouTube ini ditujukan untuk satu, menyebarkan luaskan informasi mutakhir tentang berbagai virus hewan dan manusia, terutama sekali berbasis data, ya, bukan hoax, berbasis data. Kemudian sarana edukasi masyarakat sehingga memahami situasi yang sebenarnya dan advokasi penanganan penyakit virus yang lebih baik. Itu tujuan kami. Jangan lupa sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik like serta tanda lonceng sehingga Anda memperoleh notifikasi jika ada konten baru di channel ini. Jika ada pertanyaan, ketik di kolom komentar atau email ke email kami. Kami akan memberikan informasi yang lengkap tentang concern atau perhatian atau pertanyaan sahabat Dumai semua. Dalam apa namanya materi recording hari ini, saya akan menyampaikan data di Worldometer coronavirus. Kemudian yang kedua, Our World in Data, terutama tentang melihat persentase vaksinasi COVID di dunia, termasuk Indonesia. Kemudian di GISAID untuk melihat seberapa sebenarnya varian-varian, termasuk yang terakhir adalah yang disebut varian Centurion. Kemudian selanjutnya data di Indonesia dan Bali, kita akan lihat dari bersatu lawan COVID-19. Jadi COVID resmi, data resmi dari BNPB itu melihat peta sebaran. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana berbagai indikator aktivitas COVID-19 di Indonesia termasuk di Bali yang saya ambil dari vaksin dashboard Kemenkes, yaitu dengan alamat yaitu vaksin Kemenkes.go.id. Saya mulai dengan Worldometer. Ini coronavirus, jadi ada 590 juta orang yang sudah terkonfirmasi. Jadi selalu, tapi kita harus perhatikan bahwa kemungkinan banyak yang tidak diuji, sehingga angka ini barangkali hanya menunjukkan aktivitas virus yang tercatat saja, sedangkan yang tidak tercatat barangkali bisa jauh lebih tinggi dari jumlah ini. Ya. Kemudian kematian sudah 6 juta orang, 500 ribu orang. Dan kita lihat perkembangannya. Jadi kalau lihat kita yang disebut dengan 7-day moving average, di bagaimana perkembangan rata-rata setiap 7 hari, maka memang kelihatan sekali memang kasus di dunia memang sempat belakangan ini meningkat tapi kemudian kembali menurun. Dan jumlah puncaknya itu hanya sampai 1 juta per hari dibandingkan dengan pada waktu Omicron itu puncaknya mencapai kurang lebih sampai 4 juta orang, itu 3,3 juta orang per hari kasusnya. Jadi kasusnya itu sudah jauh lebih rendah dan bahkan sekarang menurun. Kita lihat dari data kematian di dunia itu juga apa namanya pada waktu Omicron itu kurang lebih angka kasusnya tinggi sekali, tetapi angka kematiannya kurang lebih sama dengan pada waktu gelombang Delta. Jadi bahkan sedikit lebih rendah dari gelombang Delta. Ini yang sekali lagi menunjukkan uh,
apa namanya, kemungkinan dua hal, yaitu virusnya memang avirulen, kurang ganas dibandingkan dengan Delta, dan yang kedua, sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kekebalan baik karena infeksi alami maupun karena vaksinasi. Tapi ini jelas sekali lagi menunjukkan bahwa jumlah kematian di dunia itu kecenderungannya adalah pada gelombang yang sedang kita alami sekarang ini kecenderungannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelombang Omikron maupun pada saat gelombang Delta. Itu pada Omikron itu gelombangnya sampai 10.000 orang per hari. Sekarang saat ini hanya sekitar 2.000 sampai 2.300 orang per hari. Dan trennya mulai menurun. Nah, kita lihat beberapa negara, mungkin kita bisa melihat beberapa negara di mana aktivitas virus meningkat. Jadi kita misalnya USA misalnya, ya, kita lihat di USA, ya, maaf saja, ya United States. Kita lihat ini per negara bagian, juga kurang lebih polanya sama dengan di dunia. Itu kasusnya juga cenderung rendah dan menurun. Sekarang sudah berbalik arah ke bawah. Jadi tidak meningkat dengan puncak 130 ribu per hari, sedangkan pada waktu gelombang Delta, gelombang Omikron itu sampai 824 ribu orang per hari kasus. Dibayangkan seperti itu. Kemudian dari data kematian, ya, data fatalitas, juga demikian mirip sekali dengan pola di dunia tadi bahwa cenderung datar dan bahkan menurun, mulai menurun belok ke bawah dengan puncak kematian memang pada waktu gelombang Omikron kurang lebih mirip dengan sedikit lebih rendah dari gelombang Delta, tapi jumlah kasus uh, pada waktu gelombang Omikron jauh lebih besar daripada gelombang Delta, 3 sampai 4 kali lebih besar dari gelombang Delta, yang ini sekali menunjukkan fatalitasnya lebih rendah yang pada waktu gelombang Omikron ini, yang bisa terjadi karena memang virusnya kurang virulen, lebih kurang ganas dibandingkan dengan Delta. Serta yang kedua, sebagian besar masyarakat sudah mempunyai kekebalan alami karena akibat infeksi alam maupun akibat vaksinasi. Oke, itu di Amerika Serikat. Kita lihat sekarang di negara lain, mungkin Eropa, dua negara Eropa kita sebagai sebagai India barangkali juga kasusnya pernah menyerupai Indonesia. Di India ini trennya sekali lagi trennya juga uh, kasusnya itu trennya rendah, jadi per hari itu sampai memang 18.000, tapi pada waktu Delta Omikron itu sampai 300.000 per orang. Delta itu lebih hebat dampaknya di India, itu 390.000 kasus per hari dibandingkan dengan Omikron. Sedangkan kasus kematian, ya kematian di India ini jadi relatif rendah dan sangat rendah dan dibandingkan dengan 1.140 orang puncaknya pada waktu gelombang Omikron dan sampai 4.700 orang per hari meninggal dunia pada waktu gelombang Delta. Jadi trennya sudah sangat stabil rendah dan tidak ada indikator untuk peningkatan aktivitas COVID-19 yang signifikan. Meskipun dari segi kasus barangkali sedikit naik, tapi kemudian cenderung datar dan kemudian di beberapa negara di cenderung rendah. Ya. Kemudian kita ambil beberapa negara di Eropa, mungkin dua negara kita diambil di Eropa, mungkin Jerman sama UK atau Inggris, ya. Kita ambil sebentar dulu. Sebentar dulu Itali. Kemudian kita ambil Prancis barangkali. Prancis. Prancis ini tren kasusnya uh, memang belakangan ini sempat tajam sekali, cukup tajam ini sampai 120 ribu per hari. Memang tapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan gelombang Delta dan sekarang trennya sudah menurun. Demikian juga kematian, fatalitas juga trennya itu adalah tidak ada peningkatan yang signifikan.
dari sini jadi di Prancis ya. Kemudian kita lihat negara lain, satu atau dua negara lagi di Eropa sebagai benchmarking, sebagai melihat aktivitas peningkatan aktivitas virus. Kita lihat barangkali Prancis dan Jerman. Kita lihat dulu Prancis ya. Ya, Prancis kita lihat trennya juga mirip dengan di negara sebelumnya, itu di Korea mana ya? India. India ya, bukan ya sebelumnya. Ini juga Prancis. Sebentar dulu, saya kembali ke yang tadi. Tadi itu kasus kita lihat di uh, Prancis. Oh, kembali ke Prancis. Sorry, ke Prancis apa? Kita lihat coba Germany ya, Jerman ya, Jerman. Kita lihat kasus di Jerman. Ini trennya adalah mirip dengan Prancis tadi, jadi sempat memang melonjak tajam, hampir setengah dari gelombang Omikron, tetapi kemudian sudah kembali turun. Ya. Demikian juga fatalitas itu relatif memang sempat menaik. Sekarang ini sampai menaik, belum ada indikator menurun, tapi puncak fatalitas itu 100 orang per hari pasti lebih rendah dibandingkan dengan zaman Omikron. Sekali lagi ini kurang lebih mirip polanya di negara-negara tadi. Ya, kita lihat di Asia ya, dekat kita, mungkin yang indikator di samping India mungkin Malaysia yang cukup dekat dengan kita, ya, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Malaysia barangkali kita lihat, ya, dan Thailand kita sebagai indikator sebagai nah ini jadi sekali lagi kasus juga tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya dibandingkan dengan Delta sampai 30.000 per hari. Sekarang ini hanya kasusnya juga hanya 4 ribuan per hari. Jadi pada waktu Omicron, sedangkan Delta itu lebih rendah. Memang beberapa negara polanya Delta itu memang jauh lebih tinggi aktivitas kasus dibandingkan dengan Omicron lebih tinggi dibandingkan Delta. Sedangkan di data fatalitas itu cenderung rendah, ya. Bahkan hanya satu digit ya per hari saat ini. Ya. Sementara pada waktu gelombang Omicron itu sampai 80-an, 2 digit, dan itu memang masih jauh lebih sekitar 20 apa namanya hanya seperempat dari pada waktu atau 10 dari zaman Delta. Jadi ini jelas sekali polanya sama masing-masing. Kemudian kita lihat negara kita Indonesia, ini di sini kita bisa lihat juga Indonesia. Ini sekali lagi kita memang harus apa namanya mengetahui pola besarnya yang berbasis data, ya, tidak berbasis gosip, tidak berbasis hoax gitu. Kita lihat berbasis data, maka tren kasus di Indonesia memang terjadi peningkatan pada waktu belakangan ini, tapi sekali lagi Omikron itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang Delta. Ya, ini saya kira ini apa namanya 5 ribuan per hari dan relatif datar, tidak melonjak dengan tajam. Mudah-mudahan seperti ini tetap. Sedangkan dilihat dari fatalitas, ya bahkan fatalitas itu sangat rendah. Jadi relatif stabil rendah. Jadi ini indikator yang barangkali lebih masuk akal kita uh, jadikan sebagai benchmarking, sebagai indikator yang bisa dipercaya. Karena sekali lagi pengujian mungkin kita masih testing masih relatif rendah. Nanti kita lihat dengan data yang lain. Nah, kemudian satu lagi mungkin di Amerika Selatan, ya kita lihat datanya di Amerika Selatan, mungkin sorry ada beberapa negara di Asia yang bagi saya juga menarik kita amati, misalnya Korea Selatan. Ini yang suka nonton drama Korea, ya. Ini kita lihat patternnya South Korea, ya, Korea dan Jepang ini terjadi peningkatan
Korea Selatan dan Jepang. Kita lihat Korea Selatan ini case ini memang sempat melonjak, meningkat, tapi tidak begitu tajam dibandingkan dengan pada waktu gelombang Omikron yang sampai 400.000 orang kasus per hari. Sekarang ini hanya sekitar jadi seperempat dibandingkan. Jadi ada peningkatan aktivitas virus di Korea. Ini jelas sekali, tapi kemudian dari segi fatalitas itu tidak ada peningkatan yang berarti. Jadi uh, masih seperti ini. Ini polanya ya. Lagi fatalitas ini memang kita bisa lihat dari dua hal kemungkinannya. Pertama memang virusnya kurang ganas dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan yang kedua adalah sebagian masyarakat sudah terpapar oleh secara alami pada waktu gelombang Omikron itu, dan juga sebagian besar sudah divaksinasi 2 kali, sehingga apa namanya kematian fatalitas akan relatif rendah. Satu lagi Jepang barangkali sebagai indikator ya. Kita lihat Jepang, Thailand, kita lihat South Korea, Jepang ya. Kita lihat Jepang. Apakah di sana bagaimana polanya? Ya, perhatikan Jepang, Korea ini sekarang mengalami musim kemarau, jadi musim panas. Barangkali orang sudah keluar. Luar biasa memang ini Jepang ini Asia Timur nampaknya aktivitas virus menjadi tinggi ini. Jadi kita lihat di Eropa tidak, kemudian Asia Timur yang ini menjadi ini aktivitas virusnya meningkat ya, sedangkan fatalitas juga meningkat. Ini menarik ini ya. Asia Timur aktivitas virus meningkat di Asia Timur. Jelas sekali. Cuma kita lihat sekarang di Amerika Selatan, ya, Amerika Selatan misalnya kita lihat Brasil, ya, mungkin Argentina itu kita bisa lihat di satu atau dua negara. Kita lihat Brasil saja dulu. Meksiko juga ada peningkatan, Jepang, Australia. Australia juga sorry, Argentina, mana Brasil ya. Ya, Brasil uh, tidak ada, jadi kasusnya memang sempat sedikit meningkat, tetapi kemudian kembali turun seperti pola di banyak negara lain, kecuali Asia Timur. Ini menarik, ini Asia Timur. Kemudian juga demikian dengan fatalitas. Ya. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian Afrika, barangkali biar adil kita lihat negara-negara Afrika, mungkin Nicaragua itu yang Pakistan, New Zealand, kita lihat di South Africa, barangkali ini indikator ya, kita melihat indikatornya. Afrika Selatan, kasus juga trennya itu sudah sangat rendah, stabil rendah, dan kemudian fatalitas juga semakin juga stabil rendah. Lagi ini ada unik sekali, jadi kasus kurang lebih sama semua patternnya, kecualinya adalah di Amerika di Asia Timur ya. Itu jadi mungkin kita catat ya, apakah ada data pertama kasus cenderung menurun dan fatalitas cenderung menurun, dan kasus dan fatalitas cenderung menurun kecuali Asia Timur. Asia Timur ini menarik ini ya, aktivitas virus meningkat sedang tinggi di sana. Jadi kalau sahabat Dumai mau ke Jepang mungkin dipending dulu lah. Kalau nonton film drakor silahkan saja. Virus tidak menular melalui drama Korea. Itu kuncinya ya. Itu kemudian kita lihat berikutnya adalah bagaimana dengan data vaksinasi. Ya, ini data vaksinasi di banyak negara di dunia. Ini memang perhatikan. Jadi masih ada ketimpangan dunia dengan akses terhadap vaksin, terutama di negara-negara di
di Afrika. Ini masih yang paling baik itu adalah Mesir, ya, vaksinasi yang 2 kali baru 35%, sedangkan yang 1 kali 47%. Ethiopia, ya, Ethiopia ini masih hanya sekitar 31% juga, dan Nigeria. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan akses terhadap vaksin. Sementara di negara-negara maju, ambil contoh misalnya Singapura itu sudah 92% penduduknya, dari total penduduknya. Ini mohon diperhatikan. Amerika Serikat itu United States itu 78%, ya, masih juga mereka masih mempunyai masalah dengan gerakan anti vaksin. Itu. Kemudian Indonesia sendiri, kita dari persen penduduk itu 74 baru, sorry, Indonesia baru 74% penduduk yang divaksinasi. Ya, kemudian sedangkan yang divaksinasi 2 kali, complete initial protokol baru 62%. Jadi masih ada kerja keras yang mesti dikerjakan oleh Indonesia, oleh pemerintah Indonesia untuk vaksinasi penduduk minimal 2 kali. Nah, bagaimana dengan data virus sekarang? Jadi saya pergi ke GISAID, ya. Jadi kalau ini kesimpulan datanya sekali lagi, akses vaksin, ya, masih terbatas untuk negara-negara Afrika, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah uh, vaksin lengkap di Indonesia masih perlu digenjot. Ya, itu jelas sekali katanya. Nah, berikutnya adalah kita lihat dari data virusnya. Ini isunya yang sering, barangkali pertama adalah virusnya yang disebut varian, ya. Sekali lagi, yang masih sampai sekarang varian itu sampai Omikron saja. Ini sampai Omikron saja. Ini kita bisa cek, ya, varian Omikron dan lain sebagainya. Yang VOC yang lain, turunan Omikron masih dianggap virus Omikron. Dan aktivitas virusnya itu umumnya masih sangat tinggi, hampir 100%, kecuali sedikit menurun di Afrika. Aktivitas virusnya menurun, tapi masih sangat tinggi, yaitu sampai di atas 80%, sedangkan di banyak negara dunia adalah masih 100%. Sedangkan varian-varian turunan dari Omicron belum dianggap sebagai VOC, jadi varian of concern belum, jadi masih dianggap sebagai virus Omicron. Nah, kita lihat sekarang turunannya. Jadi ini data di GISAID, tadi di GISAID untuk melihat siapa saja bisa akses. Tapi kalau ingin melihat data di sekuen yang sudah disubmitted atau didaftarkan di GISAID, itu harus terdaftar dengan email institusi. Kemudian kita akan memperoleh password. Kemudian kita akan bisa mengakses. Ya, jadi ini Epicov misalnya, ya, Epicov kita bisa search, ya. Epicov ini kita bisa search. Kemudian ada 12 juta data. 12 juta data yang ada di dalam database, ya. Sedangkan yang dari Indonesia, ya, itu ada 30.000 data. Ya, sumbangan kita adalah 30.000 dibagi 12 juta, ya, 30 dibagi 12.000, jadi sangat rendah dibandingkan dengan kontribusi negara lain. Jadi ini. Nah, sedangkan varian-varian yang dianggap sekarang ini, kalau Omikron memang tadi sudah dominan, jadi kalau saya cari Omikron saja, ya, di banyak negara di dunia, Indonesianya saya hapus, ya. Maka datanya ada 5.142.000 data virus yang ada di sana, ya. Sedangkan yang belakangan yang disebut dengan lineage
Omikronnya saya hapus, ya saya yang termasuk lineage misalnya, sorry ya, BA ya, kemudian BA ya, kemudian BA275, ini yang disebut dengan varian Centurion, BA27, sorry, BA.2.7.5 ya. Yang ada di data ini di dunia dan jumlah datanya hanya 1.700 data ya. Belum begitu, sebenarnya ini belum begitu mengkhawatirkan. Sekali lagi tidak menunjukkan virus ini dominan di banyak negara di dunia. Jadi hanya gosip-gosip saja seperti itu. Jadi ini saya ingin tunjukkan bahwa memang virusnya ada, termasuk dari Indonesia, ya sudah diketemukan di Indonesia. Ini kita bisa akses, ya. Virus yang disebut Centurion di Indonesia itu ada 8 virus, ya. Datanya sudah masuk, yaitu dari asalnya semua menyebut Indonesia, tapi mungkin ada Sanglah, Hunud dari Bali juga ada. Jadi artinya virus ini memang ada juga di banyak negara, tapi sekali lagi datanya tidak banyak. Artinya sekali lagi ini belum menunjukkan virus ini dominan. Dan sekali lagi tidak seperti varian Omikron asal mula dari varian Omikron. Nah, ini datanya bisa di-download. Ini teman-teman yang ingin menganalisis dan sebagainya itu semuanya bisa di-download, kemudian bisa dianalisis. Hanya perlu keterampilan dalam bioinformatika dengan kalau bisa kinerja komputer tinggi, RAM-nya besar, ya maka kita karena gennya cukup panjang. Ya. Sebagai tambahan dari website ini kita bisa melihat data pox virus atau monkeypox yang yang dianggap sudah menjadi perhatian dunia saat ini. Tapi kemudian kalau kita lihat jumlah datanya dari 1 Februari 2022, 1 Januari 2022, jumlah datanya hanya 663 data. Dan asalnya asal mulai dari banyak negara, USA, kemudian kalau dilihat sebarannya, ya sebarannya kita lihat, sebarannya adalah monkeypox itu sebarannya Australia, kemudian di di Jazirah Arab, Amerika Selatan, di Argentina, kemudian Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, dan umumnya di Eropa Barat. Ini menjadi aktivitas virus monkeypox ya. Sebentar di Asia belum ada record sama sekali ya. Ini silakan sebagai tambahan kalau ingin mencari data monkeypox juga bisa di websitenya Kesait ya. Kita bisa download, kita bisa analisis. Hanya saja gennya cukup besar, itu sekitar 190.000 bahasa. Nah, kalau COVID itu sekitar 30.000, 29.000 bahasa, ini 197.000 bahasa, sehingga perlu komputer dengan kinerja yang tinggi untuk menganalisisnya. Ya. Nah, kita lihat peta sebaran sekarang, peta sebaran di Indonesia. Ini data yang di Indonesia yang saya peroleh di Bersatu Lawan COVID. Kita lihat memang aktivitas virus sempat sedikit melonjak, ya, tapi kemudian jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas pada waktu Omikron dan maupun pada waktu Delta. Ya, dengan fatalitas atau kematian yang pernah sedikit memang pernah melonjak, tapi sekali lagi itu dibandingkan dengan Delta, Omikron dan Delta itu ada datanya jauh lebih rendah. Ini sekali lagi aktivitas virus terutama untuk fatalitas yang bagi saya bisa kita jadikan acuan. Jadi aktivitas virus mestinya tidak mengancam sistem kesehatan. Ya. Kemudian ini data sembuh, ini data kematian yang di sini saya tadi salah. Data kematiannya ya sekali lagi, dan ini trennya adalah sangat datar rendah. Ini saya kira tinggal kita mengkalkulasi apakah data ini
jumlah kematian oleh sebab-sebab semua sebab sebelum dan setelah COVID ini, setelah pandemi ini, apakah masih sama? Kalau sama, barangkali bahwa kita sudah mencapai kondisi endemik. Bisa kira ya. Kalau untuk Bali kita bisa lihat per provinsi. Di sini kita lihat Bali misalnya. Ya, ya ini data Bali. Jadi kasusnya cepat memang sampai 2-3 digit, tapi kemudian mudah-mudahan belakangan trennya menurun, bahwa jauh lebih rendah dibandingkan dengan pada waktu gelombang Omikron maupun gelombang Delta. Sedangkan fatalitas juga demikian, jadi relatif rendah, itu hanya 1 digit, yang pernah 2 digit pada waktu relatif lebih rendah dibandingkan dengan COVID-19 ya, dibandingkan dengan Delta ya. Sedangkan data vaksinasi ini barangkali yang terakhir ya. Data vaksinasi di dashboard Kemenkes. Kita lihat situasi COVID misalnya. Situasi COVID-nya kita uh, secara perdata dari kasus konfirmasi ini hanya tingkat 1, yaitu kondisinya baik, itu hanya 13,78 orang per 100.000 penduduk per minggu. Sedangkan rawat inap rumah sakit masih sangat rendah, 1,08, stabil rendah. Coba tingkat fatalitas juga sangat stabil, sangat rendah. Demikian juga memadai dalam waktu treatment. Sedangkan tracing yang kita bermasalah dari dulu, bahwa tracing kita memang relatif rendah, hanya 1:8. Jadi 1 orang terkonfirmasi, 8 di tracing. Ini yang memang menyebabkan kita memang sulit sekali mengatakan bahwa apakah kasus kita sedang aktivitas tinggi, apakah aktivitas rendah. Kemudian positif rate kita relatif 10%, masih di atas standar WHO. Itu dianggap virus dianggap terkendali jika positif rate di bawah 3%. Ya. Nah, kita lihat data di Bali. Kita lihat Balinya. Ya, kita lihat juga kembali ke tadi kasus konfirmasi. Cepat ada peningkatan, tapi kemudian sudah cenderung menurun. Rawat inap juga cenderung sudah mulai belok ke bawah, sedangkan fatalitas juga relatif stabil. Nah, yang bermasalah lagi di Bali, bahkan tracing kita hanya 1:4. Nasional jauh lebih separuh dari nasional. Dengan bor kita masih relatif 15%. Kemudian sedangkan positive rate juga sama dengan nasional, yaitu sekitar 11%. Jadi memang kondisinya kelihatan ada peningkatan kasus, tetapi tidak disertai dengan peningkatan fatalitas ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kondisi Indonesia mirip dengan kondisi Indonesia mirip dengan sebagian besar negara di dunia. Sip, ya. Baik, saya kira itu yang ingin saya. Jadi sekali lagi adalah apa kata data tentang COVID-19 di dunia, di Indonesia, dan di Bali. Ya. Semoga ada manfaatnya, dan terakhir tentu saja sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik like serta tanda lonceng sehingga Anda memperoleh notifikasi jika ada konten yang baru di channel ini. Jika ada pertanyaan, tik di kolom komentar atau email ke kami sehingga kami akan memberikan informasi yang lengkap. Kalau diperlukan data, itu kita akan saya kira itu. Jadi COVID masih di sekitar kita, ya. COVID masih di sekitar kita. Aktivitasnya mestinya tidak perlu membuat kita panik. Aktivitasnya cenderung rendah, jadi cenderung rendah, dan nampaknya kita sebagian besar dari kita yang rendah ini terjadi karena satu adalah virusnya memang terbukti relatif lebih kurang ganas dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya, dan yang kedua sebagian besar dari kita sudah divaksinasi,
dan satu lagi adalah sebagian besar dari kita juga sudah terpapar secara alami, secara kebal, secara alami. Sekarang itu, semoga ada manfaatnya dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.